yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. 1 Petrus 1 ayat 15 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Melainkan sebagaimana Tuhan yang sudah memanggil kamu itu ada kudus, demikian juga kamu pun hendaklah kudus di dalam segenap perkara kehidupanmu. Sebab sudah tersurat, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang pilihan yang ada pada zamannya yang bertaburan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan sebagaimana murid-murid yang lain yang mendampingi Tuhan Yesus. Dan sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Petrus ini dia tidak terpelajar. Dia orang bersahaja atau orang biasa dalam salinan lain. Tetapi itulah keadilan Tuhan, di mana apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 2 ayatnya yang ke-11, bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak menilik atas rupa orang. Dan buktinya, ada murid Tuhan yang tidak terpelajar seperti Petrus dan Yahya. Kalau kita baca dalam Kisah 4 ayatnya yang ke-13. Kisah 4 ayat yang ke-13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, serta nampak tiada berpelajaran atau orang yang tidak terpelajar. Dan orang yang bersahaja. Orang bersahaja, orang biasa, orang sederhana. Heranlah sekaliannya. Maka barulah dikenalnya keduanya bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. Baru mereka ketahui bahwa keduanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Petrus orang yang tidak terpelajar, orang yang bersahaja, lepas dari keterbatasannya ini. Tuhan boleh memilih dia, bahkan lebih dari itu, bukan hanya dia menjadi murid Tuhan, tapi ada kepercayaan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Lepas dari kekurangannya yang tidak terpelajar dan bersahaja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh anugerahkan dia anak kunci kerajaan surga. Satu hal yang luar biasa yang diterima oleh Petrus, tidak seperti rasul-rasul yang lain. Sekali lagi lepas dari keterbatasannya. Tapi Tuhan boleh anugerahkan dia anak kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat yang ke-19. Maka aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan sorga. Dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga. itu terikat di sorga. Dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, apa yang engkau lepaskan, apa yang engkau orakkan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga. itu terorak di sorga.
satu pemberian yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan rasul yang notabene-nya tidak terpelajar dan bersahaja. Dan bukti bahwa anak kunci kerajaan sorga ada pada Petrus. Dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Karena pada waktu murid-murid termasuk Rasul Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka orang mulai berkacau bilau. Karena perhimpunan pada waktu itu mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh untuk bertutur. Sehingga sekali lagi, orang-orang Ibrani yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu, mereka mulai berkacau bilau. Dan ada yang berkata, apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Kita perhatikan dalam Kisah 2, ayat yang ke-12 dan 13. Ayat yang ke-12 mulai. Maka tercengang-cenganglah mereka itu Tercengang-cenganglah mereka itu sekalian serta berkacau bilau, sehingga berkata seorang kepada seorang, apakah maknanya itu? apakah maknanya ini? Tetapi orang lain mengolok-olokkan. Tapi ada juga yang mengolok-olokkan katanya, Orang ini penuh dengan air anggur orang manis. ini penuh dengan air anggur manis. Ada yang menyangka bahwa perhimpunan di loteng Yerusalem adalah perhimpunan orang-orang yang sudah mabuk. Tapi Petrus menjawab akan kebingungan orang pada waktu itu. Dia bangkit berdiri karena dia diurapi oleh Roh Kudus dan dia berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu. Tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana nubuatan dari Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara, terjadi di dalam Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus pada waktu itu, di mana dia tetap berkhotbah, dan akhirnya orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu, mereka merasa pedih hatinya. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat? Pertanyaan ini dijawab oleh Petrus. Kenapa? Karena padanya ada anak kunci kerajaan surga. Sehingga dialah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini dengan khotbahnya, dengan jawabannya pada waktu itu. Hendaklah kamu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus. Itulah bukti Tuhan mengaruniakan dia anak kunci kerajaan surga. Dan apa yang dia katakan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini, melainkan sebagaimana Tuhan yang sudah memanggil kamu itu ada kudus, demikian kamu pun hendaklah kudus di dalam segenap perkara kehidupanmu. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Hati, pikiran, dan perbuatan. Orang melakukan sesuatu itu dari hati.
datang ke pikiran, lalu menuju pada perbuatan. Sehingga betapa pentingnya hati ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, tentang hati. Hati itu apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan adalah penipu. Sehingga kita lihat di dalam dunia perpolitikan, hari ini kawan, besok bisa menjadi lawan. Firman Tuhan tidak salah. Dan kadangkala kejadian ini datang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi apa mau dikata? Coba kita baca Yahya pasalnya, maksud saya Yeremia, pasal yang ke-17. Ayat yang ke-9 mulai. Adapun hati itu penipulah adanya. Hati itu penipu adanya. Terlebih daripada segala sesuatu. Jadi hati penipu terlebih daripada segala sesuatu karena dia tidak berketentuan. Sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapa gerangan boleh mengetahui isi. Jadi siapa yang dapat mengetahui akan isi hati? Saudara, apalagi saya sebagai manusia biasa, saya tidak mungkin mengetahui hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan, coba ayat 10 kata saudara, yang dapat menduga hati. Ayat yang ke-10. Bahwa akulah Tuhan yang menduga hati. Sampai di situ. Akulah Tuhan, Tuhan yang dapat menduga hati. Manusia kita terbatas, tidak dapat menduga hati orang lain. Tetapi Tuhan, Dia dapat menduga hati kita. Sehingga kehidupan kita ini perlu kita jaga hati kita. Bagaimana cara kita menjaga hati? Seperti kata Raja Soleman dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Luar biasa Raja Soleman, dia berkata Amsal 4 ayat 23. 3. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Mungkin kalau saya tanya apa yang patut kita peliharakan, organ tubuh kita, pasti ada yang katakan mata. Karena mata adalah pelita tubuh. Kalau mungkin ABG, wajah supaya tetap cantik dan ganteng, tidak salah. Tapi firman Tuhan berkata, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air. dari dalam hati terpancar segala mata air hidup. Hati ini yang menentukan pikiran dan perbuatan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, di mana firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hati kita, jadi jaga diri kita, jangan sampai kita menjadi gelojo. Gelojo itu rakus. Coba Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan ditaklukkan oleh gelojo. Jadi jagalah hatimu, jagalah dirimu supaya hatimu tidak ditaklukkan oleh gelojo dan mabuk dan percintaan kehidupan ini. Jadi kita perhatikan, kita harus jaga hati supaya hatimu jangan ditaklukkan oleh gelojo. Jadi gelojo itu tidak pernah berkata cukup. Di dalam Amsal itu, di mana seperti lintah yang tidak pernah berkata cukup. Jadi kita perhatikan di sini ayatnya yang ke-15, Amsal 30, bagaimana kita perhatikan Agur bin Jakai. Ini bukan perkataan Soleman, tapi perkataan
kata Agur bin Jakai. Amsal 30 ayat yang ke-15. Ke-15. Pada si Linta adalah dua anaknya. Si Linta itu ada dua anaknya, apa itu? Ia ini berilah Berilah artinya dia meminta. bahwa tiga perkara ini tiada tahu kenyang, Tidak tahu kenyang, dan empat yang tidak pernah berkata demikian, tidak pernah berkata demikian. adalah cukuplah sudah. Cukuplah sudah. Nggak pernah berkata cukup. Ini sama dengan orang gelonjo. Tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan itulah manusia. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada. Tapi bagi kita, diajar oleh firman Tuhan untuk tidak gelojo, untuk tidak rakus. Kita syukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Saya selalu berprinsip, meskipun mobil saya sudah tua, saya anggap itu mobil mewah. Menikmati. Jangan, saudara, apa yang kita nikmati kita letakkan kepada orang lain. Yang sebenarnya ada pada kita. Itulah manusia. Sehingga ada penceramah. Dia memberikan contoh. Tetapi bagus juga itu. Ada orang yang naik mobil yang mahal. BMW kah? Atau Mercy. Dia jalan. Dalam perjalanannya dia melirik. Di sebelah kirinya ada tukang becak yang tidur di becaknya. Ya mungkin ngorok juga. Enaknya tukang becak. Dia tidur di becak, nyenyak kelihatan. Pas tukang becak bangun. Dia lihat mobil ini, enaknya naik mobil Mercy. Meletakkan kebahagiaan kepada orang lain. Sebenarnya ada kebahagiaan masing-masing, tetapi mereka meletakkan kebahagiaan kepada orang lain. Untuk itu sekali lagi kita syukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan memperoleh kepuasan. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, kebutuhan manusia tidak pernah akan terpenuhi. Sudah ada motor mau mobil. Sudah ada mobil mau mobil mewah. Sudah ada mobil mewah mau pesawat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sekali lagi untuk mengantisipasi itu, kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau hati kita pelihara, bagaimana cara memelihara hati ini? Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, segala firman telah kutaruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Itu ungkapan pemazmur. Dia taruh firman Tuhan di dalam hati. Kenapa? Karena firman Tuhan itu baik. Kalau firman Tuhan itu baik, kita taruh di dalam hati kita. Ibrani 6 ayatnya yang kelima. Yang masuk hati firman Allah yang baik. Jadi kalau firman Allah yang baik masuk di dalam hati kita, berlaku apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayatnya yang ke-35. Orang baik melakukan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Sebaliknya, orang jahat melakukan perbuatan yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Matius 12 ayat yang ke-35. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik. Jadi mengeluarkan perbuatan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi kita lihat semua bersumber dari dalam hati. Kalau hati kita baik, perbuatan kita baik. Selalu saya katakan, orang cuma cari alasan. Jangan lihat di luar.
Lihat di dalam. Saya berkata di luar sudah begitu, apalagi di dalam. Karena dari dalam itu mencerminkan apa yang ada di luar. Hati baik, perbuatan baik. Hati jahat, perbuatan pasti akan jahat. Sehingga Tuhan Yesus 3 kali mengungkapkan tentang hati. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, di dalam khotbah Tuhan Yesus, kita perhatikan ayatnya yang Matius 5 ayat 3 pertama. Yang ketiga, berbahagialah segala orang yang rendah hatinya. Yang rendah hatinya. Karena mereka itulah yang mempunyai kerajaan surga. Yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia kalau orang yang rendah hatinya. Bagaimana petunjuk firman Tuhan tentang orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati akan menganggap orang lain ada lebih daripada dari orang yang rendah hati. Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal 2 ayat yang ketiga. Yang ketiga, satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawan. Satu pun jangan dilakukan dengan berlawan-lawanan. Atau dengan sombong. Melainkan dengan rendah hati. Tapi dengan rendah hati. Masing-masing menyangkakan orang lain ada lebih daripada dirinya. Masing-masing menyangkakan, masing-masing menganggap orang lain ada lebih dari dirinya. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, kita pasti akan menghargai sesama. Kalau kita merasa lebih akan orang lain, pasti kita tidak akan hargai. Tapi karena kita menganggap orang lain lebih, maka kita menghargai orang lain. Itulah ciri sikap dari rendah hati. Baru ayat yang kelima, Matius 5. Masih tetap hati ini. Yang kelima, berbahagialah segala orang yang lembut hatinya. Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya. Karena mereka itu akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi. Lembut hati, saudara. Jadi hati ini sangat menentukan. Dan Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Tangguhlah aku dan belajarlah kepadaku karena aku lembut dan rendah hati. Kalau begitu kita harus naik ke sorga lalu belajar kepada Tuhan karena Tuhan sudah di sorga. Kita belajar firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Di dalam firman Tuhan ini kita akan pelajari bagaimana kelembutan itu. Bagaimana kerendahan hati itu. Sehingga kita dapat melakukan. Bukan hanya mempelajari, bukan hanya mendengar. Tapi menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga ayat yang ke-8. Matius 5. Yang ke-8. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka itu akan memandang Allah. Mereka akan memandang Allah. Perlu seperti ayat tadi. Kita kudus karena Tuhan kudus. Karena tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk menjadi sama dengan Bapa. Menjadi sama dengan Dia. Matius 5 ayat 48 kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat 13, di mana kita akan sampai pada persatuan iman. Menjadi orang yang akil balik atau orang yang dewasa rohani. Sehingga bertambah-tambah sempurna. Sama dengan Kristus. Allah kudus. Tuhan Yesus kudus. Allah sempurna. Tuhan Yesus sempurna. Untuk menjadi satu dengan Bapa. Menjadi satu dengan Anak. Perlu ada penyucian di dalam kehidupan kita. Kita disucikan dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita melakukan baptisan air, pada waktu itu kita disucikan dengan kebenaran firman Tuhan.
Efesus 5 ayatnya yang ke-26. Supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya ia menguduskan sidang jemaat itu Setelah disucikannya dengan baptisan air. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Kita disucikan oleh firman Tuhan lewat baptisan air. Dan perlu kita menjaga akan kekudusan ini. Jadi pertama, kekudusan hati. Baru kekudusan pikiran. Karena kita perhatikan, pikiran kita kadang-kala mengganggu jiwa kita. Karena kalau kita memikirkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 7, Rom 8 ayat 5. Karena orang yang menurut tabiat duniawi. Orang yang menurut tabiat duniawi Memikirkan hal dunia itu. memikirkan hal dunia itu. Tetapi orang yang menurut roh itu. Orang yang menurut roh itu Memikirkan hal rohani itu. memikirkan rohani. Karena pikiran tabiat duniawi itulah maut. Pikiran tabiat duniawi adalah kematian, adalah maut. Tetapi pikiran rohani itulah hidup lagi sentosa. Pikiran rohani hidup lagi sentosa, damai sejahtera. Karena pikiran tabiat duniawi itulah perseteruan dengan Allah. Pikiran dunia bermusuhan dengan Allah kalau kita memikirkan dunia ini. Sebab tiada takluk kepada hukum Allah. Karena tidak takluk pada hukum Allah. Bahkan tiada dapat juga. Maka orang yang di dalam dunia tabiat duniawi itu tiada dapat memperkenankan Allah. Tidak dapat memperkenankan Allah. Tetapi kamu ini bukannya di dalam tabiat duniawi. Kita bukan di dalam tabiat duniawi. Melainkan dalam roh. Melainkan di dalam roh. Yaitu jikalau roh Allah ada diam di dalam dirimu. Jikalau roh Allah diam di dalam dirimu. Jikalau barang seorang tiada menaruh roh Kristus, bukannya ia milik Kristus. Tidak menaruh roh Kristus, bukan milik Kristus. Jadi kita lihat, dialah pikiran rohani lewat kuasa Roh Kudus menguasai akan kehidupan kita. Sebab itu Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-2, setelah kamu dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduknya di sebelah kanan Bapa. Tetapkanlah pikiranmu pada perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang ada di bumi. Kenapa? Karena bumi ini akan lenyap, demikian segala keinginannya. Dan ditegaskan lagi oleh Rasul Yahya. Dalam 1 Yahya 2 ayat yang ke-15, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Karena jikalau barang seorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Orang berkata, Pak Pendeta, kita masih di dunia. Siapa bilang kita sudah di sorga? Tapi itulah firman Tuhan. Tentunya ada solusi. Bagaimana untuk kita tidak mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalam dunia. Keinginan mata, keinginan daging atau keinginan tubuh. Hidup dengan jemawa atau kesombongan. Untuk jelasnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia. Kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dunia. Kasih Bapa tidak akan ada di dalam dia. Karena segala yang ada di dalam dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Dan keinginan tubuh. Keinginan tubuh atau keinginan daging. Dan keinginan mata. Keinginan mata. Dan hidup dengan jemawa. Hidup dengan jemawa atau kesombongan. Itu bukannya daripada Bapa. Bukan berasal daripada Bapa. Melainkan daripada dunia. Melainkan daripada dunia. Maka dunia ini lenyap. Demikian juga keinginan Dunia duniawi. dan keinginannya lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah Kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Firman Tuhan selalu memberikan solusi. Kalau firman Tuhan berkata jangan mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia, sementara kita masih berada di dalam dunia, diperhadapkan dengan keinginan-keinginan dunia. Tapi firman Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya?
Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus 7 ayat 31. Dikatakan di sana, 31. Oh, dan orang yang memakai dunia ini. orang yang memakai dunia ini, Pakailah seperti orang yang tiada memakai. pakailah seperti orang yang memakai. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia ini akan lenyap, pakailah dunia seperti orang yang tidak memakai. Sampai-sampai ayat sebelumnya Paulus bilang, sedangkan orang yang beristri anggap tidak beristri. Jadi jangan terpengaruh dengan keadaan dan kemanisan dunia, dan itulah yang menyebabkan jemaat yang ada di Efesus tertidur, bahkan ada yang mati rohani. Dan ini menjadi warning, ini menjadi peringatan kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Untuk itu kita perlu menguduskan akan pikiran kita, sehingga kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara surgawi, perkara yang akan membawa kita ke surga. Daud banyak mengungkapkan tentang hal pikiran. Dalam Mazmur 1, pendahuluannya saja ayat 1 dan ayat yang kedua. Pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam bicara orang fasik, Berbahagialah orang yang tidak berjalan pada bicara orang fasik, atau berdiri pada jalan orang berdosa, atau berdiri pada jalan orang berdosa, atau duduk dalam perhimpunan orang pengolok, atau duduk dalam orang pengolok, melainkan yang suka akan hukum Tuhan, yang suka akan hukum Tuhan, yang suka akan firman Tuhan, dan yang memikirkan hukum itu baik siang baik malam. dan yang memikirkan hukum itu. Berbahagia kalau kita memikirkan hukum Tuhan, memikirkan firman Tuhan. Bahkan kita perhatikan dalam pasal yang ke-77 ayat yang ke-13. Apa kata Daud di sana? Mazmur 77 ayat yang ke-13. Dan aku akan memikirkan segala pekerjaanmu, Aku, Daud, memikirkan akan segala pekerjaan Tuhan. dan menceritakan segala perbuatanmu. Menceritakan segala perbuatannya. Bagaimana dia ditolong pada waktu dia menjadi seorang gembala, diluputkan dari singa dan beruang. Dalam arti kata, dia meluputkan singa atau mengalahkan singa dan beruang. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menolong dia sehingga dia dapat mengalahkan Goliat yang ditakuti, disegani baik kawan maupun lawan, tumbang. Dan bagaimana dia diluputkan dari kejaran Saul yang ingin membunuh dia. Dia ceritakan segala kebaikan Tuhan. Sehingga di dalam pasal 119 ada 6 kali Daud mengungkapkan. Coba kita baca dulu Mazmur 119 ayat yang ke-15 mulai. 119 ayat yang ke-15. Aku akan memikirkan segala firman-Mu. Aku akan memikirkan segala firman-Mu. Jadi salah satu keberhasilan Daud, karena dia selalu memikirkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan memperhatikan segala jalan-Mu. Memperhatikan segala jalannya. Jadi kita perhatikan, itu juga harus ada di dalam kehidupan kita, memikirkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ayat 23. Ayat yang ke-23. Sementara segala penghulu juga duduk berbicara lawan aku, Jadi penghulu duduk berusaha untuk melawan Daud. maka hamba ini pun memikirkan segala syariatmu. Jadi hamba dia memikirkan syarat karena dia hidup pada zaman Taurat. Jadi dia memikirkan akan syarat Taurat. Ada hukum Taurat, yaitu 10 hukum Taurat. Ada syarat Taurat. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan anjing, itu syarat Taurat. Tidak boleh makan bebek dan sebagainya. Ada hukum Taurat, ada syarat-syarat Taurat yang diungkapkan dalam kitab Imamat. Tapi kita tidak hidup di zaman Taurat. Kita sudah hidup di zaman anugerah dan kebenaran. Jadi dia memikirkan akan syarat Tuhan. Ayat 27, karena 6 kali dalam pasal ini dia ungkapkan.
67. Berilah tahu akan daku jalan hukum-hukummu, Berilah tahu, dia minta supaya Tuhan memberitahu akan hukum Tuhan kepadanya. supaya aku memikirkan segala ajaibmu. Supaya aku memikirkan ajaibmu. Bagaimana ajaib Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir pada waktu mereka berada di Laut Teberau. Sulit untuk dijangkau dengan akal dan pikiran kita. Bagaimana Laut Teberau terbelah dua. Sehingga ada kekeringan. Mustahil bagi kita manusia. Daud memikirkan keajaiban Tuhan. Daud memikirkan mujizat Tuhan. Dan biarlah itu juga ada di dalam kehidupan kita. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan pribadi saya. Bukan karena saya disembuhkan dari penyakit. Tetapi bagaimana Tuhan memanggil saya. Mengenalkan kebenaran ini. Yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Ini merupakan mujizat yang luar biasa. Sebagaimana mujizat ajaib-ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupan umat Israel. Bukan cuma di Laut Teberau. Menyeberang sungai Yarden bisa jadi kering. Dengan tabut perjanjian Allah. Yang menggambarkan kehidupan kita dengan tabut perjanjian Allah, kabar pengantin Kristus akan membawa kita kepada kematian daging. Kematian daging seperti yang selalu kita dengar. Kalau sudah dicubit, nggak rasa berarti daging itu sudah mati. Orang jelekkan kita, kita tidak akan memberontak. Tapi kalau orang jelekkan kita lalu kita memberontak, berarti daging kita masih hidup. Tuhan Yesus berkata, Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai. Bangkai artinya kematian daging. Di situ berkerumun burung nasar. 28. Karena barang di mana ada bangkai, Di mana ada kematian daging, disitulah juga berkerumun burung nasar. Roh Kudus bekerja dengan sempurna. Jadi kita perlu mematikan kedagingan ini dengan kabar pengantin Kristus yang akan mampu melewati sungai Yarden. Artinya kematian daging. Dengan firman Tuhan yang kita sudah terima ini, meskipun orang salahkan kita, kita terima. Karena sekarang banyak orang yang membenarkan diri, mempersalahkan orang lain. Jadi untuk kematian daging, apapun, jadi kalau sudah mati, biar orang cubit, orang tusuk, nggak akan terasa karena daging sudah dimatikan. Artinya orang jelekkan kita, kita tetap tegar. Karena kita mematikan kedagingan kita. Jadi kita perhatikan selanjutnya ayat 48 dalam Mazmur 119. Dan aku akan menadahkan tanganku kepada hukummu. Aku mengangkat, artinya menyerah kepada firman Tuhan, kata Daud. Yang kukasih itu, serta aku akan memikirkan syariatmu. Aku memikirkan. Dia menyerah kepada firman Tuhan. Dia menyerah kepada hukum Tuhan. Dan dia memikirkan syarat Taurat pada waktu itu. Ketentuan firman Tuhan yang harus kita pikirkan. Sudah 4. Yang kelima ayat 78. Yang ke-78. Biarlah segala orang sombong itu dapat malu, sebab telah ditanduknya akan dagu ke bawah dengan dusta, maka aku juga memikirkan segala hukummu. Aku memikirkan orang sombong, biarlah. Tetapi aku tetap memikirkan akan hukum Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-97. 97. Bagaimana besar kasihku akan tahu Tauratmu. Betapa besar kasihku akan Tauratmu, firman Tuhan. Pada segala hari aku memikirkan dia. Jadi dia memikirkan firman. Segala hari, itulah keberhasilan Daud. Karena dia memikirkan akan hukum Tuhan, memikirkan akan syarat Tuhan. Dan biarlah kita memikirkan akan firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita selalu memikirkan akan pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas. Saya sudah sentil tadi. Bagaimana Paulus katakan dalam Kolose 3. Setelah kamu dibangkitkan, bukan berarti jemaat Kolose pernah mati daging lalu dibangkitkan. Dalam pengertian
kita baca dulu Kolose 2 ayat 12. Ternyata baptisan air itu kita mengambil bagian di dalam kematian waktu kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan sertanya. Pada waktu kita keluar dari dalam air, kita dibangkitkan sertanya. Kolose 2 ayat 12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Dan di dalam baptisan itulah kamu dibangkitkan juga sertanya. Jadi baptisan itu mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu Kolose 3 ayat 1 dan ayat 2. Ayat yang pertama, sebab itu jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Sebab Kristus. itu jikalau kamu sudah dibangkitkan, artinya sudah dibaptiskan, Carilah perkara yang di atas. cari perkara-perkara yang di Di atas. mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah. Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas. Tetapkanlah pikiranmu pada perkara yang di atas, perkara sorgawi. Jangan di dalam perkara yang di bumi. Jangan perkara yang ada di bumi. Itulah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan datang juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan yang terakhir, perbuatan. Jadi kita harus kuduskan segala perkara yang ada di dalam kehidupan kita, hati, pikiran, dan perbuatan kita. Untuk kita mendapatkan sentosa di tempat kita beribadah. Saudara, seperti nubuatan Yeremia kepada umat Tuhan pada waktu dia berada di pintu gerbang rumah Tuhan. Apa yang dikatakan? Betulkanlah segala jalanmu dan segala perbuatanmu. Yeremia 7 ayat yang ketiga. Tapi kita baca dulu ayat 1 di mana Yeremia bernubuat tentang hal itu. Yang pertama, bahwa inilah firman yang telah datang kepada Yeremia daripada Tuhan begini. Pergilah engkau berdiri di pintu rumah Tuhan. Pergilah engkau berdiri di pintu rumah gereja. Suruhkanlah di sana perkataan ini. Ayat 3. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian Allah. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian Allah. Allah orang Israel. Allah orang Israel. Betulkanlah olehmu segala jalanmu. Perbaiki, betulkanlah olehmu segala jalanmu Dan segala perbuatan. dan segala perbuatanmu. Aku akan memberi kamu duduk dengan sentosa di tempat ini. Kamu akan memperoleh damai di tempat ini. Jadi nubuatan, betulkanlah olehmu segala jalanmu dan perbuatanmu. Kenapa? Karena jalan yang patut dijalani oleh umat sudah dibongkar oleh para pemimpin. Yesaya 3 ayat yang ke-12. Jalan yang sebenarnya dilalui oleh umat sudah dibongkar oleh pemimpin. Dan itu perlu dibetulkan. Dan kita sementara membetulkan akan hal itu. Coba kita baca. Yesaya 3 ayat yang ke-12. Bahwa pengenal umatku itu anak-anak jua adanya. Dan orang perempuan merajalela atasnya. Hai segala umat. Hai segala umat Tuhan. Kamu disesatkan oleh pemimpin. Kamu disesatkan oleh pemimpinmu. Dan jalan yang patut kamu jalani. Jalan yang patut kamu jalani itu Dibongkarnya. dibongkarnya. Jadi kita perhatikan, kita harus membetulkan jalan yang sudah dibongkar. Sehingga kembali kepada koridor yang sesungguhnya. Dan bagaimana caranya? Harus ada firman yang diwahyukan. Itulah kabar pengantin Kristus. Kabar kesempurnaan. Kabar atau kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran. Menyatakan yang salah. Memperbaiki yang rusak. Dan mengajarkan jalan yang benar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah. Tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah Berfaedah bagi pelajaran. berfaedah bagi pelajaran. Bagi hal menyatakan yang salah. Menyatakan ini salah. Bagi hal membaiki yang rusak. Dan memperbaiki ini yang benar. Dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Mengajarkan jalan yang benar. Karena ada yang bilang salah. Ada yang bilang palsu. Tapi yang benar dia tidak bisa tunjukkan. Sehingga seorang wartawan pada waktu dia mendengar waktu itu almarhum masih bikin persekutuan. Ada di sana pengajaran palsu.
Dia cuma dengar itu, dia mau membuktikan di mana kepalsuan itu. Oh, ternyata yang dia dapatkan adalah kebenaran. Karena ada orang bilang itu palsu, yang benar bagaimana? Tapi firman Allah yang diwahyukan menyatakan yang salah, ini salah. Dia memperbaiki yang rusak dan mengajarkan jalan yang benar. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bagaimana Tuhan kudus, kita harus kudus di dalam segala perkara. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa